kualitas si jalannya itu menurutku yang penting ada, yang penting yang penting rata. Tapi menurutku kualitas si aspalnya tuh belum maksimal. Mas Daud tuh sekarang Instagramnya followernya berapa ya? Iya berapa ya? Udah ada kepikiran buat nyalon bupati belum? Kan katanya kemarin mau berpasangan sama Dian Anik tuh. Karena followernya sudah banyak, jadi sudah terkenal gitu ya. Iya kan lumayan. Mau, 50.000. tapi harus buat partai sendiri. Oh iya. Karena apa bakal gak partai dia kan? Arane double. Ang, artinya cemer aku apa? Halo, apa kabar Adaus? Alhamdulillah sehat. Iya, lagi sibuk banget kayaknya minggu-minggu ini ya. Lagi bolak-balik Dermayu Cirebon bae. Oh. Oli bisa bahasa Dermayu. Iya, boleh banget sih, boleh banget. Dramayu. Iya, masih Iya, Dermayu ada. lagi sering bolak-balik Dermayu Cirebon. Iya. Apa sih Kang? Ada apa tuh? Lagi apa sih? Lagi ngurus dulu boleh. Boleh banget. Lagi ada beberapa proyekan, jadi seminggu di Indramayu, seminggu di Cirebon, seminggu di Indramayu, seminggu di Cirebon gitu sih. Oh, sibuk banget ya. Proyekannya terkait dengan pembuatan konten. Betul. Berarti sudah sampai ekspor ke Cirebon nih, Wong Dermayu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. biasa. Iya, iya. Rezeki ini kono berarti ya. Selain membuat konten sehari-harinya Mas Daus kalau boleh tahu ngapain aja nih? Tangi turu, Iya. ngudut, Heeh. ngati ide, nunggu klien masuk, baru beraktivitas. Nikmat sekali. Nikmat kan? sekali hidupnya. Seperti yang sudah diobrolkan tadi sama Mas Daus ya. Iya. Jadi selain membuat konten tadi kehidupannya sangat santuy sekali ya. Tapi dengan kehidupan yang sekarang itu kita kan nggak tahu ya kemarin Mas Daus itu struggle-nya seperti apa. Bener nggak Mas Daus? Iya, Betul, betul betul. banget. Nah itu kalau boleh tahu nih, kalau kita boleh belajar nih awalnya Mas Daus tuh sebelum jadi konten kreator tuh sebenarnya apa sih Mas profesinya nih Mas? Ini berarti aku cerita dari Dari awal. pertama kali aku tertarik ke dunia Iya. kreatif berarti ya. Bener banget. Jadi dulu SMA tuh aku kebetulan ditunjuk untuk jadi bagian kesenian. Dari kesenian itu aku merekam mana yang cocok untuk aku. Yeah. Jadi ada teater, pantomim, terus puisi, waktu itu ya terus ada karikatur, kaligrafi dan lain-lain. Cuman aku tuh tertarik di teater. Teater. Jadi selama 1 tahun jadi bagian kesenian itu aku mendalami teater tuh. Sampai akhirnya di tempatku tuh ada lomba pidato. Oke. Karena sudah belajar teater, aku lomba pidato kebetulan juara 4. Oh, Dan si jurinya itu ngomong, Daus kamu tuh tidak cocok menjadi pidato, tidak cocok untuk berdakwah, kamu cocoknya menjadi stand up komedian. Karena waktu aku pidato tuh nggak ada dalilnya tapi lucu semua gitu. Sejak saat itu aku waktu kuliah terus aku mikir, aku pengen kuliah di Jogja karena Jogja kan kota kesenian kan. ya. Akhirnya kuliah di Jogja, ngambil jurusannya tadinya pengen masuk kesenian diisi, cuman kata bapak, ya sing penting mah kuliah pengennya sih ngemat jurusan keguruan. Oke. Akhirnya aku ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dan dari situ aku terjun di stand up. 2014 stand up. Dari situ aku tertarik tuh ke dunia konten karena Iya. banyak circleku tuh yang mulai konten gitu. Iya. Gitu sih, A. Oke. Dari bahasa Inggris ke Konten. Konten kreator. Betul. Apa sih yang pertama kali selain melihat teman-teman ya, selain melihat teman-teman yang bikin Mas Daus sendiri tertarik dengan membuat konten itu menjadi konten kreator tuh apa Mas? Awalnya aku tuh ngopi di salah satu kafe Jogja, terus circleku tuh kebetulan dia punya jadi di Jogja tuh ada akun-akun kampus tapi non official. Misal kalau di Jakarta kan UI, ada UI cantik, UI kece gitu kan. Oke. Nah terus temenku tuh bilang, coba deh kita buat akun hiburan di kampus. Akhirnya aku buat tuh 3 bulan meledak. Dari situ udah mulai dapat income tuh, ada yang endorse apa segala macam. Karena melihat itu potensial dan cukup mudah karena aku seneng di komedi dan mikir kreatif. Akhirnya dari situ aku buat beberapa akun tuh. Aku buat akun kuliner sama akun kos-kosan. Meledak lagi 3 bulan 10.000 follower, 3 bulan 10.000 follower. Akhirnya aku kerja di salah satu tempat tadinya customer service, cuman bosnya ngeliat peluang. Kayaknya kamu tuh cocok jadi content creator dibanding jadi CS. Nah habis itu dikasih pelatihan, dikasih buku, dari situ tuh meletek lagi tuh. Mas Daus ini bahkan sempat pertamanya jadi CS dulu. CS dulu.
sebelum sampai sekarang. Iya, ya. halo selamat siang, ada yang bisa saya bantu kakak, gitu-gitu. Orang pantas yakin Gus. Iya tah. Gus pantas ya bahasa Inggris coba, bahasa Inggrisnya pribadi. Jadi kan PGSD. Bahasa Inggris, itu bahasa Bahasa Inggris ya, bro, bahasa Inggris. hello. Halo. Ya wis Udah, hello. hello. Orang mah hello ke bahasa Inggris. Iya sih, bener sih. Iya sih, benar. Tadi tuh udah dibahas tuh di semua. Iya. Mulai dari tadi jadi CS. Dari CS. Bikin konten-konten di kampus juga. Betul. Mas Daus. Eksploratif banget ternyata ya awalnya. Biasa ya. Jadi dia tuh senangnya mencari hal-hal yang mungkin unik tapi dia bisa menguasai. Iya, Betul. benar banget. Itu Mas Daus ya, luar biasa. Nah, dari Jogja tuh awal mula tahun berapa Mas? Kuliah 2014. 2014. Terus bisanya sampai balik lagi ke kota tercinta nih apa yang Indramayu. 2014 aku kuliah, 2018 aku lulus, lanjut 4 tahun lagi berarti sampai 2022. Betul. 22 tuh aku udah kerja di salah satu tempat sebagai konten kreator, terus aku ngeliat kayaknya kalau misalnya di Jogja mulu, skillku tuh nggak bertambah. Oke. Akhirnya ngobrol sama temanku, coba deh kamu eksperimen ke Jakarta. Nah ke Jakarta kebetulan aku tuh kerja di salah satu agensi yang sekarang cukup oke namanya. Aku diplot untuk jadi content writer. Content writer. Oke, berarti menulis materi itu ya. Betul. Buat konten. Jadi kalau ada brief masuk tuh aku yang nulis. Setelah aku nulis tuh aku lempar ke eksekutor lapangan, habis itu baru diedit kan. Jadi aku tuh buat kerangka konten lah. Nah aku tuh setahun tuh di situ sambil aku masih penasaran sama stand up. Karena kan tujuanku adalah gimana caranya aku jadi stand up comedy nasional. Oke. Jadi aku gabung tuh sama stand up Indo Jaksel. Di situ ada kompetisi internal, kebetulan juara 3 juga. Nah dari situ aku ngerasa harus milih antara fokus di stand up atau fokus konten. Akhirnya aku ngeliat, aku riset di Indramayu itu belum ada tuh konten kreator yang secara nama menasional. Oke. Karena di circle Jaksel tuh beberapa konten kreatornya punya bendera masing-masing. Ada yang ngebawa Depok, ada yang ngebawa Madura, ada yang ngebawa Jakarta Selatan. Nah aku ngerasa ini tuh potensi untuk aku kalau misalnya aku balik ke Indramayu. Gitu sih, Kalau boleh tahu nih, kan A sempat di Jaksel tuh. Nah, pas masuk ke Indramayu tuh ada bedanya nggak sih jet lag gitu? Misal kayak di Jaksel kan rame gitu ya. Kita punya apa aja mungkin bisa digigit sama banyak orang gitu. Setelah masuk ke Indramayu nih, itu ada kesulitan dan apa sih yang bedain antara Indramayu dan Jakarta gitu? Kalau di kota-kota besar tuh aku gampang sekali untuk sharing sesuatu gitu loh. Ya. Dalam artian misal ke kafe kita ngobrol hal-hal apa nih kira-kira yang bisa digarap sama kita gitu loh. Hal menarik apa nih yang belum banyak orang buat kita perlu buat gitu. Nah di Indramayu itu aku kesulitan untuk nemu circle yang positif. Susah nyari circle yang positif. Iya. Oke. Bahkan nyari tim aja, akhirnya kan aku ngetim tuh. Iya. Nyari videographer, editor dan lain-lain. Cuman aku ngerasa terbatas sekali karena aku punya idealis sendiri gitu. Oh. Itu yang susah tuh secara sumber dayanya atau skillnya Mas yang susah nih. Sebenarnya orang Indramayu itu punya skill tapi belum matang tuh. Hampir semuanya itu setengah-setengah. Videographer mereka cuma tahu dasar-dasar doang. Oke. Editor baru nguasain belum menengah gitu loh. Masih standar. Ini Mas Daus ngomong kayak gini bukan sombong ya, karena beliau itu pernah juga menjadi salah satu tim kreator dari Densu. Iseng-iseng sebenarnya. Iya betul. Kok bisa iseng-iseng ya? Biasa ya. Iseng-iseng bisa kayak gitu ya? Iseng. Jadi waktu di agensi kan aku ngerasa aku overload nih kerjaan. Iya. Jadi kan setiap hari tuh aku buat 7 konten, 10 konten. Terus aku ngerasa capek tuh. Iya. Pas probation, aku ngelamar ke 2 tempat. Ke Denny Sumargo sama Hipsi Hoir, stand up comedy Jogja. Nah dua-duanya keterima tuh. Dua-duanya aku ambil. Jadi aku tuh di Jakarta kerja di 3 tempat. Gokil. Di agensi, di Hipsi Hoir sama Denny Sumargo. Cuman kalau di Denny Sumargo, aku nggak bisa switch waktu. Karena kan harus full time ngikutin dia kan. Oke. Dia kemana aku harus ikut gitu loh. Akhirnya aku tuh kerja kurang lebih sebulan, nggak nyampe bahkan sebulan. Terus aku ngerasa kayaknya nggak cocok nih dengan kegiatan Densu yang sangat Padat ya. Akhirnya aku ngambil yang di Hipsi Hoir sama di agensi. Jadi kerjanya 2 tempat. Tapi selama 1 bulan itu seru nggak sih Mas kerja bareng-bareng sama ini kan platformnya sudah besar ya. Di Margo kan platformnya sudah besar. Seru nggak Mas? Seru, tapi dia punya KPI yang sangat tinggi sekali. Standar viewer dia itu 1 juta. Standar viewernya 1 juta.
Iya. Kalau misalnya ratusan ribu tuh tandanya konten itu belum berhasil gitu loh. Dan setiap kali nyari ide itu dilempar ke anak-anak yang punya ide menarik, itu bisa dihargai lebih gitu loh Salah dibanding. satunya Mas Daus. Ya waktu itu sempat, biasa. tapi nggak lama sih kalau di situ. Jadi berbicara tentang tadi belum ada yang berkompetensi di sini, Mas Daus itu karena bicara seperti itu karena sudah pernah masuk ke dalam platform yang besar. Iya. Hifzi Hoyer berapa bulan Mas? Berapa tahun? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan jadi content writer juga. Konten kreator tepatnya Konten semuanya. kreator. Berarti memikirkan semuanya dari Betul. isi konten ya. Betul ah. Seru nggak Mas? Kalau di Hifzi seru karena sama nih basicnya anak stand up. Jadi Bang Hifzi itu dia adalah seniorku di Stand Up Indo Jogja yang ke Jakarta dulu, aku juniornya ke Jakarta juga. Terus Bang Hifzi ngeliat kayaknya Daus bisa nih jadi timku. Akhirnya gabung sama dia karena tahu polanya, kan konten komedi ini sama nih cara pembuatannya sama kayak stand up. Akhirnya lebih mudah, lebih fleksibel sih ya. Berarti tadi kan bicara sudah dari Jakarta terus ke Indramayu. Tantangan terbesarnya di Indramayu itu untuk menjadi content creator itu apa sih Mas? Nah, itu dia. Aku butuh teman atau circle yang sama-sama pengen maju. Oke. Dalam artian aku tuh pengen di Indramayu itu punya beberapa kreator yang punya idealis gitu loh. Karena kan kerennya kreator tuh kalau punya ciri khas dan punya karakter yang kuat. Betul. Ya kan, beda sama yang lain. Persona gitu ya. Ya persona. Iya. Nah aku tuh ngerasa di Indramayu itu ada kreatornya tapi belum belum kuat banget secara persona. Belum kuat secara persona. Iya. Oke. Dia bisa konten, dia bisa buat buat video yang menarik, tapi personanya itu belum kuat banget tuh. Nah, aku tuh pengen di Indramayu itu punya circle kayak gitu, akhirnya kita ngegrup untuk sharing gitu, ah. Betul. Karena di kota-kota besar kita tuh sesama kreator tuh saling saling tukar pikiran gitu. Kamu Oke. punya apa, aku bisa ambil, aku punya apa, mereka bisa ambil gitu sih. Ah. Sharing dengan personanya Personanya. masing-masing. Yes, gitu. Ah. Nah, kalau aku sedikit penasaran sih. Kan tadi Daus sempat mention ya, kalau di Indramayu itu susah banget dapetin circle gitu ya. Circle yang pengen maju bareng gitu. Kenapa sih pada akhirnya kalau menurut Daus ya, kenapa di Indramayu itu susah banget untuk diajak kerjasama mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Kita bisa melihat Indramayu itu menarik kalau kita berada di kota orang. Jadi ketika di kota orang ngeliat Indramayu ini potensial nih. Oke. Ketika balik aku tahu ngapain. Oke. Tapi orang yang sudah di situ kayaknya belum bisa ngerasain bahwa Indramayu potensial tuh. Iya. Jadi menurutku mereka itu masih cukup terkungkung di situ gitu. Menurutku harus ngerasain keluar dulu biar ketika balik lagi punya sesuatu gitu. Oke, teman-teman, ayo kita keluar kota. Iya. Merantau. Nanti balik lagi ketika kamu pengen sukses. Iya. Harus sukses loh. Harus sukses betul. Jadi berarti banyak teman-teman yang di Indramayu itu berputar di zona nyaman ya Mas Daus. Sepakat. Iya. Itu ya. Iya. Jadi terlena sama zona nyaman, tidak mau atau tidak bisa mencari ilmu yang banyak di luar kota ya. Padahal kalau misalkan dari cerita Mas Daus tadi ya, di luar Indramayu tuh Mas Daus mencari ilmu yang sangat banyak kemudian dibalikkan lagi ke Indramayu. Iya itu. Betul ya? Betul. Jadi teman-teman itu tadi pesannya dari Mas Daus tuh cerita yang awal-awal itu adalah untuk teman-teman bisa keluar dari zona nyaman Bener banget. ya, biar dapat satu networking yang bagus. Yes, di sepakat, tengah. Kak. Terus yang kedua dapat ilmu yang banyak juga ya. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita ngebangun di sini aja, tapi kita punya kualitas yang sama kayak di luar kota. Jadi kita bisa keep up sama orang-orang yang di luar gitu. Bisa nggak sih? Tapi kita di sini aja gitu. Bisa, tapi referensinya harus banyak. Referensinya harus banyak. Ya itu tuh. Menurutku tuh orang yang privilege itu salah satu jadi kita nih orang daerah kalau punya privilege kuliah akhirnya kuliah. Iya. Kalau kita punya privilege berada di networking yang tepat itu suatu privilege kan. Yes. Tapi kalau misalnya dua-duanya nggak dapat gimana caranya? Kita harus keluar dari situ tuh. Ya. Ya kan. Iya. Kalau nggak keluar kota nggak apa-apa di Indramayu tapi punya banyak referensi. Oke. Iya. Kalau menonton YouTube sing rada anak dagingnya. Iya. Kalau konon, Jadi, menurut Mas Daus tuh literasinya harus bagus juga Mas ya. Sepakat. Misalkan mau di Indramayu ataupun networkingnya diperbanyak ya. Betul. Kalau misalkan di Indramayu Wisma menang baik, gede baik, harap kuliah beli kuliah, Betul. harap kayak konten beli bisa, modal pegang. Iya, benar. Enggak. Jadi
menurut Mas Daus itu jadi networking harus bagus. Kalau mau tetap di daerah kita sendiri ya, Betul, literasinya harus bagus ya. Bicara tadi tentang idealis dan lain-lain ya. Gimana sih Mas caranya Mas Daus nih ya mencari inspirasi sama kayaknya Mas Daus itu setiap konten tuh kreatif terus. Iya. Gimana tuh Mas caranya mencari dan melatih kreativitas dan inspirasinya Mas Daus? Tapi sebelum buat konten kan sebenarnya pola ya. Ketika sudah nemu pola, akhirnya works, akhirnya dijalanin terus kan. Tapi sebelum nemu polanya itu, kita harus eksperimen banyak dulu tuh. Eksperimen. Sama aja kayak kita pengen tahu makanan mana yang enak, kita harus nyobain beberapa makanan dulu, baru nentuin, oh makanan ini enak. Jadi sebelum aku ngonten dan punya ciri khas ini, aku sudah cukup nyoba banyak hal gitu loh. Nyoba konten ini gagal, nyoba konten ini gagal. Ternyata pas nyoba konten bahasa Indramayu, works nih. Akhirnya aku lanjutin. Inspirasinya adalah awalnya pertama kali aku melihat bahasa Indramayu unik tuh ada salah satu bisa dikatakan food vlogger kali ya, food vlogger Indramayu. Dia ngonten bahasa Indonesia tapi Indramayunya kerasa. Terus aku mikir kenapa nggak sekalian di Indramayu kan gitu loh. Awalnya itu tuh. Habis itu aku coba ternyata berhasil. Oke. Tapi kalau ngomongin soal eksperimen itu gitu, bisa nggak sih dikasih tahu dulu tuh pernah nyoba konten apa aja yang Dulu waktu di Jogja tuh aku grup sama anak-anak stand up komedian berenam. Cuman aku ngerasa cringe karena kita berenam itu nggak punya standar konten yang bagus tuh kayak gimana. Jadi asal buat konten aja gitu, parodi, dijebur-jeburin mengkali gitu-gitulah. Cuman ternyata itu cringe kan, kurang bagus gitu loh. Akhirnya belajar ke Jakarta, dapat insight. Nah di situ bosku bilang, "Us, kalau mau buat konten nyari 3 pesona dulu." Oke. Nah sebelum aku nemuin Indramayu, aku tuh pesonanya adalah perantau Jakarta sama mahasiswa Jogja. Oke. Jadi aku ngebahas soal mahasiswa Jogja berhasil tapi nggak ngefek ke follower sama viewers. Oke. Ngebahas Jakarta, oke viewersnya, tapi aku ngerasa nggak nyaman nih, karena aku kan cuman merantau kan, bukan orang situ kan. Pas aku balik Indramayu, mungkin karena aku ngelakuinnya suka ya, akhirnya berhasil sih. Gitu sih. Oh, jadi turning point-nya tuh di situ ya. Dikasih tahu kalau misal kita sebelum bikin konten harus punya 3 persona itu gitu ya. Iya. Dan Nyoba beberapa hal dulu sebenarnya, dulu iya. ya. Pada akhirnya ada yang nyaman terus itu yang akhirnya diterusin gitu. Iya, gitu. Oke. Mas Daus itu sekarang Instagramnya followernya berapa ya? Iya berapa ya? 40.000 ya? 50. 50.000 ya? Udah ada kepikiran buat nyalon bupati belum? Kan katanya kemarin mau berpasangan sama Dian Anik tuh. Ya, karena followernya sudah banyak, jadi sudah terkenal gitu ya. Iya kan lumayan. Mau, 50.000. tapi harus buat partai sendiri. Oh iya. Arahnya apa bakal gak partai dia kan? Arane Dableg. Dableg. Bisa sih. Daus bergerak. Oh, anjir. Saya suka. Bagus itu. Saya jadi DPP-nya deh. Oke boleh. Oke. Kita jadi baik lah mas. Ya sekretaris lah, apalah mas ya. Iya boleh. Boleh, kan? Boleh. Jadi kapan jadi garapek ini? Bakal kita umurnya wis 40. Skema durung masih belum. Barang kini umurnya pira 18 ya? likur. Oh, likur ya, pokoknya masih 18 ya. Nah terus tuh dengan banyaknya follower Instagram Mas Daus, ini agak sedikit, mohon maaf ya, berpengaruh nggak sih Mas sebenarnya untuk pemasukan atau kerjaannya Mas Daus sendiri nih Mas? Berpengaruh nggak tuh Mas? Berpengaruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dulu tuh aku pernah dapat insight dari orang. Kalau misalnya rezeki kita tuh 100%, itu tuh ada bagian-bagiannya sendiri. Jadi 70% kita harus kerja untuk mencukupi kebutuhan kita. Oke. 20%-nya adalah kerjaan sampingan, 10%-nya eksplorasi. Nah, satu saat si 20% ini bakal 40% atau bakal 50%. Nah, si 10%-nya bisa hilang, bisa nambah juga tuh. Tapi ketika si yang tadinya 20% jadi 40%, 50%, satu saat bakal ngelebihi kerjaan utama kita yang tadinya 70%. Yang 70%-nya bakal turun. Nah, aku tuh ngerasa udah kayak gitu tuh, Jadi, waktu kerja di agensi itu aku ngerasa udah 50-50 tuh. Dapat endorse dapatnya 50%, kerja juga 50%. Nah, gimana caranya? Aku pengen full time di sini nih. Full time di content creator nih. Akhirnya si content creator 70%, yang ininya jadi 30% dan akhirnya aku tinggalin. Berarti secara income tuh sudah cukup stabil nih di content creator. Akhirnya aku memutuskan untuk resign dan berdikari gitu. Luar biasa. Keren banget. Berdikari. Bahasa. Bahkan misalnya Daus lagi gawe konten podcast. Bahkan misalnya lagi di sawah, beli mungkin yang baca juga. Sejen, kok bakal ning Banten mah. Nah, mau konon.
sekarang Hmm. ada nggak sih brand-brand yang masuk ke Mas Daus nih? Wah banyak dong, pastinya dong. Kurang lebih sebulan ada 10 brand mah per bulan. 10 brand guys. Sama Mas Daus tuh sekarang lagi jadi ambasadornya suatu klinik kecantikan. Tapi beli ayu-ayu. Kenapa Mas? Justru aku produk gagal sebenarnya. Iya. Ambar juga kan ke. Oke. Sing bagusnya apa ke? Oh benar. Benar. Kalau misalnya iklan tuh ini produk jelek gitu ya. Iya. Tapi Oke. produk bagusnya ada lagi. Ada lagi. Emang harus gitu, komparasi gitu loh. Oh komparasi. Iya. Iya. Lumayan ngaruh nggak Mas jadi ambasador klinik kecantikan Mas? Ternyata perawatan untuk cewek itu penting. Untuk cewek. Iya, jadi Cewek aja nih. ya cowok juga sih. Oh iya. Nggak, maksudnya kan waktu dulu kan ngelihat kenapa sih cewek itu menghabiskan uang untuk perawatan gitu loh. Iya mahal-mahal. Mahal-mahal segala macam. Sampai jutaan gitu Iya. kan. Ternyata enakan sih, Ra. Apa sih Mas? Dipenceti, ora. Terus dunya-dunya, enakan bro. Dan itu membuat membuat refreshment ketika habis treatment tuh kita punya aura sendiri. Diunyit-unyit. Dunya-dunya tuh rainnya gue di Kayak bapau gitu ya? iya. Kita kok penasaran Mas. Apa tuh? Kenapa sih sing dipilih jadi BAK? Mas Daus kenapa? Sebenarnya banyak. Iya. Cuman mungkin jalan Tuhan kali ya. Anjay. Bede, jalan Tuhan, guys ya. Ketika kita mau berusaha, Tuhan memberikan jalannya. Ngeri. Daus 2024 hashtag awas ya. Daus terus 2024 ya. Terus saya tuh setiap malam tuh selalu ngeliatin Instagramnya Mas Daus, kalau enggak TikToknya Mas Daus. Oke. Dan saya lihat itu ada beberapa konten yang mungkin Mas Daus ini menyindir lah ya, Oke. agak sedikit sarkasem, Iya. Satir. ya. Ada nggak sih Mas, pernah nggak sih kayak misalkan bikin konten yang agak sensitif itu sampai kayak pernah disomasi atau di DM diancam-ancam dan lain-lain gitu Mas, pernah nggak Mas? Awal-awal sih ya. Jadi awal-awal tuh sebenarnya tuh aku bukan jadi nggak terlalu tertarik untuk jadi konten kreator. Cuman gimana ya cara bersuara tapi soft gitu loh. Yes. Oke. Kalau misalnya demo kan terlalu hard kan. Betul. Tapi kalau misalnya konten tuh menurutku itu salah satu strategi yang menarik gitu loh untuk dicoba. Dari dulu, dari pertama kali ku SD, aku ngerasa tuh awal ya jalanku tuh selalu rusak tuh. Nggak setiap kali ganti pemimpin tuh tapi nggak pernah kesentuh. Nah dari situ aku nyoba tuh, bisa nggak ya aku ngangkat minimal jalan daerahku dulu nih. Oke. Akhirnya awal-awal aku balik ke drama itu aku fokus gimana caranya kontenku tuh bisa dinikmati sama masyarakat dan kedengeran ke petinggi gitu lah. Pemerintah. Rame udah mulai tuh bermunculan. Ana sing DM, ana sing WA. Cuman aku nggak tanggepi karena bukan dari akun official. Jadi cuman dari akun-akun personal tuh. Ya, buzzer. Mungkin gitu. Tapi kalau secara yang pemerintah ini belum ada sih. Belum ada ya. Aji, boleh tau nggak Mas, apa aja tuh Mas DM Mas? Iya. Ngomongnya apa gue lagi nge-DM Pak? Sherlock A. Anjay, kenapa di Sherlock? Bocah udah cilok gua. Jauh dicilok. Apa nih Mas? Jaluk WA aneh. Ya, di Pai beli. Ora. Kenapa beli di Pai? Baik, gue tukang getuk tapi. Terus bakal misalnya sampai WA aku Mas, Olimin sih kan di WA ya Mas? Apa kok? Ya itu ada yang sampai nge WA gitu-gitu tuh. Iya dia minta WA, rata-rata by DM Instagram, nggak ada yang WA ke ada yang personal. WhatsApp langsung. Iya. By DM Instagram. Iya, gitu. Kira-kira dengan hal-hal yang seperti itu, Mas Daus ngerasa bakal jadi wong dermayu ngeper beli sih Mas di mana nih Mas? Sebenarnya mah beli, Iya. cuman aku harus punya circle yang siap backup aku gitu. Kalau misalnya aku ngeritik terlalu frontal juga takut aku blunder kan. Tapi kalau punya backup entah siapapun itu harusnya lebih aman. Dan harusnya si pemerintah tuh entah siapapun pemerintahnya harus open minded terhadap masyarakat yang punya keresahan. Benar sih. Gitu Pernah berpengaruh sama orang-orang dekat Adaus nggak sih soal konten sensitif ini? Misal kayak temennya Adaus, bagi WA-nya Adaus gitu. Sebenarnya aku baru dapat selintingan aja, banyak yang nanya nomor aku, terus rumahnya di mana segala macam. Tapi sementara mah dalam bentuk tindakan belum ada. Harus banyak backupan. Penting ya. Mau kan jadi kita kan kalau partai double. Iya, Aman. Daus apa juga? bergerak. Daus bergerak. Daus bergerak jadi tim sukses Oke. sebagian. Yuk. Ayo, Iya. apa kok? Apa tuh? Isi dulu bentar Mm-mm. untuk laporan. Oke. Sama monggo snacknya dimakan. Oh iya. Seminar Mas, seminar. 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 Duduk lah, kau tenang yuk. Hmm? Makan lah kok.
Lang kalau gue. Kaleng kowe iya, Oh seminar. ya. Siap, makasih. Wis Teh. aja kelengkong mah. Iya, kita Oh, enggak. seminar. Ditanda tangan dulu buat laporan. Karena ada seminar, Mas. Iya. Ya, usah, Karena Jak. enggak seminar, yakin mama apa ya? Karena enggak kita wong belajar ya. Jadi Yang ini tangan nek. ini. Sini sini. Ini Mas ya. Oke. Oke. Ya teman-teman kalau yang mau beli tanda tangannya Adaus bisa beli di kita. Lumayan ini. Buat kita jaminkan. Terima kasih, mari. Oke. Bakal misalnya wong Dermayu bakal wadon sing ayu-ayu karena siapa ya? Wartem. Maning wartem. Lanjut lagi Mas Daus. Oke. Oke. Sambil dimakan dulu Mas Daus Oke. cemilan-cemilannya ya, lanjut lagi. Tadi udah ada bahas-bahas sama Asi ya, sedikit banyak katanya tadi berpengaruh lah sama teman-teman Mas Daus yang ditanyain ditanya nomor HP Mas Daus apa gitu. Dari 2014 sampai sekarang pernah bosen nggak sih Mas jadi konten kreator gitu Mas? Atau Dengan capek ada gitu? hal-hal kayak gitu atau hal-hal lain yang bikin Mas Daus ngerasa capek gitu jadi konten kreator? Capek mah enggak, cuman aku harus selalu inovasi. Jadi kan dari stand up, aku berkomedi. Ternyata aku enggak perform tuh cukup melelahkan, manggung. Akhirnya gimana caranya aku tetap berkomedi tapi nggak terlalu capek. Akhirnya konten jalan, konten, dapat kerjaan, visit sana, visit sini, capek juga nih. Akhirnya aku mikir lagi, apalagi yang kira-kira tetap ada hubungannya dengan komedi dan buat sesuatu, tapi aku nggak harus visit. Oke. Ya mungkin salah satunya entah ke YouTube atau atau aku buat acara sendiri gitu-gitu sih. Biar uangnya yang datang sendiri, nggak harus aku jemput. Oke. Bola. Jadi selama ini nggak pernah ngerasa di titik yang kayak pegel kita kucang kalau konten ya dewekan gitu. Ngomong nggak pernah beli sih Mas, beli pernah. Sejauh ini mah belum kepikiran kayak gitu, tapi lambat laun kayaknya bukan meninggalkan konten, tapi harus punya kebahagiaan baru. Kan kebahagiaan gue sementara kan konten. Nah kalau kontennya udah bosen, harus ada kebahagiaan lain nih yang ada hubungannya dengan kreatif, gitu sih. Kalau boleh tahu nih ya, apa yang pada akhirnya bikin Adaus tuh tetap mengejar itu gitu, tetap berjalan ya kan tadi kan kalau misal capek di sini pindah ke yang lain gitu. Nah apa nih yang sebenarnya Adaus kejar dan bikin Adaus tetap semangat untuk ngelakuin itu gitu? Aku tuh semangat kalau circleku tuh positif. Gimana caranya videograferku, editorku punya cita-cita dan akhirnya tersalurkan. Misal videograferku ke aku tuh pengen belajar, gimana caranya dia bisa berdikari lagi tuh. Atau editorku kayak gitu juga. Nah semakin banyak circleku yang positif, aku makin senang tuh. Otomatis kan mereka bisa berdikari. Aku cuman pengen ngegabungin mereka. Ayo kita buat sesuatu. Kau dengan persona masing-masing dalam bentuk kreatif. Aku sebagai ini aja yang handle-nya aja gitu lah. Tanpa harus turun tangan. Gitu sih ya pengennya. Kalau misalkan bakal misalnya ya besok. Misalnya Mas Daus jadi kasih kesempatan sama Tuhan stand up-nya bagus. Konten kreatornya bagus. Lebih milih stand up atau jadi konten kreator? Stand up. Kenapa Mas? Karena aku lahir di situ. Lahir di stand up. Iya. Sekarang tuh aku lagi off setahun 2 tahun di stand up karena fokus konten. Tapi aku tuh masih kepengen untuk perform lagi tuh. Ternyata yang dulu aku ngerasa stand up itu capek, ternyata lebih menyenangkan gitu dibanding konten. Kalau konten kan ketawanya tuh online kan. Iya, maksudnya nggak ada feedbacknya gitu loh. Nah kalau stand up tuh ada feedback langsungnya gitu sih ya. Kalau misalkan konten kan ketawanya pakai emot ya. Betul. Kalau misalkan stand up kan langsung. Gitu. Langsung. Terus kira-kira nih dengan hadirnya Mas Daus di Indramayu sekarang nih Mas ya. Kira-kira stand up Indramayu nih gimana Mas, bisa dikembangkan lagi nggak nih Mas dengan segala ilmu yang sudah Mas Daus dapat? Kira-kira Mas Daus balik lagi ke stand up Indramayu, apa yang mau Mas Daus salurkan untuk anak-anak stand up Indramayu Mas? Sebenarnya mindsetnya sih ya, kemauannya ada, pengen belajarnya ada, tapi mindsetnya itu, kalau mindsetnya adalah menghibur, itu bisa jadi tuh. Tapi kalau mindsetnya uang, terkenal, popularitas dan lain-lain, itu rada sulit berkembangnya.
Dan mindset itu yang harus dibentuk tuh. Jadi anak-anak tuh jangan mikir uang dulu, tapi berkarya dulu nih di stand up. Oke. Kalau memang suka. Kalau enggak mending keluar dari sekarang karena di stand up itu sebenarnya duitnya nggak ada. Betul. Tapi kebahagiaannya ada. Nah, aku tuh lebih suka dapat bahagia dibanding dapat uang. Cah, bang kena. Jadi ku apa-apa ku aja duit, Duit, Blenger duitnya. ikhtiar dikit ya, ya jalan dikit. Mas Daus nih senget jadi CS, jadi content creator, jadi creator writing dan lain-lain sampai sekarang. Mas Daus tuh sedikit banyak uang tuh nomor 2. Yang Iya. pertama adalah kebahagiaan. Betul. Luar biasa. Jadi hidup tuh memang harus bahagia, Mas. Banyak uang kalau nggak bahagia sama aja bohong kan. Tapi laka duitnya itu kelaparan, ah. Iya juga sih. Jadi duit tak bahagia. Bahagia dikit tapi Berarti duit tak penting. harus punya income tetap dulu. Nah, oke. Kalau bahasa sederhananya untuk bisa bereksplorasi atau punya sesuatu tuh kita harus kenyang dulu. Ketika sudah kenyang baru tuh punya idealisme apa. Tapi kalau kitanya lapar nggak bisa tuh menyalurkan idealisme gitu. Yang penting mah kitanya tercukupi baru tuh bisa nyoba Berarti banyak hal. selama kita belum kenyang tuh nggak boleh kita idealis ya. Jangan ya. Boleh tapi resikonya adalah hidup sederhana. Hidup sederhana. Mau atau enggak itunya aja sih sebenarnya. Komitmen berarti ya. Kalau misalnya emang pengen ya harus komit gitu Kita ya. bakal misalnya lagi ngobrol mungkin karo Mas Daus tuh rada pilih percaya kaca. Kayak soalnya Kak, bakal misalnya ning podcast ya, kalau ning sawah ki obrolan lagi beda ado Cak. Asli, bahkan ini ki kandai ki bermanfaat gini untuk teman-teman seusia saya kan masih 18 ya. Iya. Seusia saya gitu kan. Untuk teman-teman yang di luar saya sama sangat bermanfaat ya. Iya, Dari benar tadi banget. kisah hidupnya luar biasa ya. Terus kreativitasnya tadi luar biasa sampai tadi juga pilih untuk kembali ke Indramayu itu sedikit banyak berarti Mas Daus peduli dengan teman-teman yang ada di daerah, Mas. Kalau awalnya aku tuh penasaran, maksudnya Indramayu itu bisa nggak sih untuk berkarya. Jadi aku tuh trial tuh dari Jakarta, aku pengen nyoba 3 bulan di Indramayu. Kalau 3 bulan berhasil, aku nambah 6 bulan. Kalau 6 bulan berhasil, aku nambah setahun. Nah sementara aku udah mau setahun nih. Cuman aku tuh ngerasa what next? Apalagi nih yang perlu yang ngebuat aku tetap menyala abangku gitu loh. Ya, oke. Menyala abangku. Menyala abangku gitu kan. Respect. Sama Bang Dala. Ayo. Nah, aku ngerasa setahun ini kayaknya aku harus ngerantau sekali lagi agar balik lagi punya value yang lebih. Oke. Nah, sementara kepenasaranku tuh sudah terjawab nih, ternyata bisa. Ya, cuman kayaknya harus dapat harus bertapa dulu nih daerah wong dikit. Berbalik-balik wis sakti. Nah, kita pengen kono dikit. Tapi gua besak digel mati. Mantap. Gitu ah. Kalau ngomongin konten creating ya, kan itu tuh mungkin ada frekuensi berapa hari sekali sih? Sehari sekali kelihatannya ya kan? Iya. Nah itu tuh gimana sih cara ngulik idenya, terus proses kreatifnya ada tuh gimana? Apakah betapa kayak tadi gitu atau? Sebenarnya kenapa bisa sehari sekali itu karena dari dulu aku menerapkan itu. Jadi aku tuh pengen disiplin gimana caranya kalau aku fokus terhadap sesuatu, gimana caranya aku selalu produktif nih. Dari dulu aku sudah terasa. Jadi dulu punya akun media sosial, aku selalu up setiap hari itu. Jadi akhirnya ke bawah sekarang nih. Kalau nggak buat konten tuh ngerasa kayaknya belum menunaikan kewajibanku deh. Karena kan dari awal kan memilih untuk jadi konten kreator kan. Gimana caranya setiap hari itu upload konten gitu. Gitu sih ya. Oke. Konsisten. Berarti konsistensi gitu. Mas, ini kan judulnya ini studi banding, Mas. Dalam rangka meningkatkan Mutu pemuda yang- pemudi. Indramayu ini pemuda akeh. Betul. Maka kita kan termasuk golongan pemuda yang sudah ujur, Mas ya. Cara lulas. Ya kita, kalau lulus makan bakal Mas Daus makan mau kafir aja telu likur ya. Boleh likur. Iya. Banyak generasi kita nih Mas ya, yang di bawah kita ini, mereka tuh harus ngapain sih Mas biar misalkan mencontoh seperti Mas Daus gitu pengen jadi content creator atau misalkan pengen jadi stand up comedian dan lain-lain. Dari SMP sampai SMA, kira-kira teman-teman SMP sampai SMA yang mau seperti Mas Daus tuh awalnya harus gimana sih Mas? Kalau SMP mereka masih belum tahu mau ngapain. Biasanya ya, ini sesuai pengalamanku. SMA itu tuh sebenarnya sudah bisa menentukan karena bentar lagi kuliah atau pilihannya kerja atau mau luar negeri.
Ya kan? Ngapain mau ngeluarin? Ngapain tuh? Ya kerja. Iya, betul. Ya kan? Pilihannya cuma ada beberapa lah kalau di Indramayu. Tapi kan referensi kerjaan di Indramayu kan terbatas. Iya, betul. Ya kan? Sebenarnya referensi itu banyak, cuman mungkin tidak bisa apa ya? Tidak bisa semua orang masuk. Iya, peluangnya tuh kayak Peluangnya, terbatas. betul. Iya kan? Betul. Nah, gimana caranya ketika SMA tuh harus tahu tujuan. Memang nyari tujuan tuh cukup sulit. Sampai akhirnya menemukan di umur 20 sampai 25 itu tuh waktunya pencarian jati diri tuh. 20 sampai 25 tuh. Nah, gimana caranya sebelum umur 25 tuh nemu tuh, Oke. nemu jati dirinya pengen apa gitu. Nah, aku ngerasa dari SMP tuh aku sudah seneng berkomedi tuh. Oh. SMA makin seneng. Gimana caranya kuliah? Gimana ya? Kuliah tuh mempertajam skill komediku. Ya. Ya kan? Nah, kalau dari awal udah tahu tujuan, kedepannya menurutku enak. Tapi kalau dari awalnya aja nggak tahu tujuan, menurutku bakal tersiap-siap, bingung, selalu bingung. Terombang ambing. Betul lah. Kita pengen di. Iya. Jadi penting banget tuh ya nentuin tujuan di awal tuh ya. Iya. Betul. Jadi buat teman-teman SMP, anak-anak SMP ini adik-adikku, adik-adiknya Mas Daus yang masih SMA kalian tuh udah harus cari nanti kedepannya mau apa Mas. Betul. Atau kalau misalkan pengen kuliah, atau misalkan pengen kerja, ataupun misalkan pengen mencontoh seperti Mas Daus menjadi konten kreator tuh harus sudah dimulai dari usia muda. Betul. Ya, biar jadi kamu kan kuliah beli, kerja cater, Betul. jadi konten kreator. Alasannya ya laka bature, orang bisa pun, orang bisa grogi aja mas ndredeg, Iya, bakal ndredeg. kamera aja. Iya. Akhirnya kemukonon. Itu jadi buat teman-teman sudah harus mulai menentukan arahnya mau kemana ya nanti. Kemudian banyak eskul tuh kan di sekolah ya, alangkah baiknya mengikuti eskul biar terlatih. Explore dulu aja. Explore, Explore betul. dulu. Di Waktu explore, SMA ya. tuh. Oke. Kan kita ki anak sesi pertanyaan dari netizen. Iya. Oke. Pertanyaan dari netizen dari EJC NJRL. Mas J, dalan omahe Mas Daus wis bener durung? Wis sebagian Sebagian maninge. durung. Kenapa sih mau? Embo. Lan kualitas si jalannya itu menurutku yang penting ada, yang penting yang penting rata. Tapi menurutku kualitas si aspalnya tuh belum maksimal. Itu sih. Wis mah wis. Wis. Anak perubahan. Berarti Sini, lumayan lah ya. Lumayan. Anak Mas Daus ning kono ku Mas. Enggak, itu makanya. Oh enggak, jangan rendah dong. Enggak gitu. Karena tereksplor oleh Mas Daus, jadi yang bertanggung jawab tuh tahu bahwa jalan di rumahnya Mas Daus tuh kurang bagus, betul nggak? Oke. Ini kalau nggak ada Mas Daus nggak tahu. Iya benar. Makin bagus mungkin. Wow. Mau nggak? Ada pertanyaan lagi? satu lagi Ada nih, ya. pertanyaan lagi apa tuh? Ada apa tuh dia? Dari botol aku underscore. Aduh. Ang. Artinya cemer aku apa? Nah, ini coba ayo. Artinya cemer aku apa? Mungkin anak-anak ketek mungkin. Mungkin. Emang iya pun artinya. Kayaknya. Kayaknya. Orang itu sebenarnya. Pun tiba gak cemerak. Enak banget kan ya? Iya. Kamu udah ya? Iya. Bu artinya apa sih dah? Kalau kita Aneh. Botol aku. Ada lagi dis. Oke, dari Mang Acil. Aslinya wong endi sih Min? Daus terusku. Wong terusan tah. duduk orang wong gabus wetan. Kalau bisa dijelasin buat teman-teman yang nggak tahu Indramayu Gabus Wetan tuh dari alun-alun tuh kemana sih ya? Tinggal kilometer sendiri. Denger cah. Ya iyalah. Coba karang sino mancing. Oke. Mancing, bakal bengi kelipan berutu, nah wis kita berarti. Kelipan apa tuh? Berutu kalau orang hewan sawah. Hewan Bokat tuh bruto, kerungan Bruto. Punten bruto. Maaf buat ya. Jadi asli kok kan di wong kana, Gabus wetan. wong Gabus Wetan. Jadi aku akun sing terusan nih dari siapa sih tahu? Daus terus awalnya aku sing ini sih Iya, Mas. dari mana tuh? Daus terus. Dari stand up. Dari stand up, jadi di komedi kan punya beberapa genre. Nah aku tuh suka banget komedi yang tag tuh. Jadi sekali ngelempar premis, saya tak punchline-nya dapat, aku lanjutin tuh, lanjut gitu loh. Dapat tawa. Nah penonton tuh karena sudah terbiasa denger komedi kayak gitu, yuk terus gitu. Oh, jadi dari situ. Terus gitu. Itu ceritanya, aslinya gitu. Aslinya gitu. Daus terus kayak tukang Kayak parkir. itu parkir. Terus sampai nabrak. Nah. Tapi untungnya Mas Daus tuh terus berkarya, luar biasa. Iya.
Ya, terusnya tuh terus berkarya untungnya ya. Untungnya. Mas Daus, ini tadi sudah ada pertanyaan dari netizen. Terus sekarang posisinya Mas Daus itu sudah ada di Indramayu. Apakah ingin terus membuat konten dengan membahas Indramayu atau nanti ke depannya ada yang Mas Daus rencanakan nih selain dari konten-konten yang sekarang? Sebenarnya goals utamaku tuh gimana caranya tembus nasional Oke. dengan persona kedaerahan. Karena sekarang aku tuh terinspirasi dari beberapa film yang ngangkat daerah tuh. Agak lain kan ngebahas daerahnya kan. Terus ada beberapa film juga ngebahas daerahnya. Kayaknya strategi itu tuh bisa berjalan, entah punya film, entah punya produk kedaerahan, entah punya channel, tapi syaratnya aku harus menasional dulu gitu. Nah aku tuh pengen ngejar itu dulu tuh, pengen menasional dulu, mungkin balik lagi ketika aku sudah bosan di perantauan atau sudah cukup dengan apa yang aku mau gitu. Goalsnya adalah gimana caranya, aku tuh berada di Indramayu, tapi yang itu tadi keresahanku terhadap Indramayu kan nggak tahu referensiku terbatas atau memang cukup sulit nyari circle yang positif tuh. Akhirnya gimana caranya ketika aku kembali ke Indramayu aku tuh punya circle positif. Oke. Jadi entah nanti aku punya channel atau punya perusahaan atau punya apa itu, orang yang kerja sama aku tuh ngerasa aku kerja di sini tuh enak nih. Akhirnya bisa berkarya, akhirnya punya value, akhirnya punya apa. Kalau cita besarnya banget aku tuh pengen punya Vindes tapi versi Pantura. Versi Pantura. Ini rencana ke depannya Mas Daus ya? Kayaknya goals akhirnya bakal ke situ sih. Goalsnya. Nah, kalau sebelum ke goals nih, rencana-rencananya ke depannya boleh di-spill nggak sih Mas? Mau ada apa lagi nih yang Mas Daus buat nih, gebrakan apa lagi nih kira-kira? Aku tuh stay di Indramayu kayaknya sampai akhir Desember. Oke. Habis Desember itu aku menentukan tuh pilihannya 3 antara ke Jakarta, ke Bali atau ke Bandung. Kalau ke Bandung, aku pengen nguasai Jawa Barat. Kalau ke Jakarta, aku pengen ngetes ilmu lagi. Kalau ke Bali, kayaknya Bali itu potensial untuk aku jadiin konten karena cukup banyak hal yang bisa dieksplor lah. Sama aku pengen latih bahasa Inggrisku juga kan. Oke. Nah dari 3 itu aku belum menentukan nih. Pas akhir Desember baru nentuin. Tapi aku lagi ngegarap gimana caranya sebelum aku ninggalin Indramayu, aku punya sesuatu dulu di Indramayu dalam bentuk entah apapun, entah dalam produk atau channel atau apapun. Gitu ya. Pengennya. Aku penasaran. Bicara soal circle yang positif kata Daus tadi. Kalau Daus sendiri tuh punya caranya nggak sih cara ngebangun circle yang positif? Soalnya kan What's in Indramayu juga kan sebenarnya arahnya ke situ. What's in News itu kan pengen banget bikin ekosistem yang positif buat pemuda-pemuda di Indramayu biar kita bisa kolaborasi bareng-bareng gitu-gitu. Nah, caranya kalau menurut Adaus tuh gimana gitu? Aku tuh mau ketemu orang kalau ada 3 aspek. Tapi salah satunya juga nggak apa. Aku tuh ketemu orang kalau ada duitnya. Iya. Kalau duitnya nggak ada, aku dapat pengalamannya atau dapat ilmunya atau apa yang bisa aku bawa balik ketika habis nongkrong gitu loh. Kalau misalnya nongkrong cuma hari doang, aku mending nggak usah. Jadi akhirnya tersortir dengan sendirinya tuh. Misal dia punya usaha ketemu aku kan punya value nih. Dia juga punya value, akhirnya kita bisa tukar pikiran gitu loh. Menurutku cara agar kita punya circle positif, kita harus selektif. Harus selektif. Ketemu banyak orang nggak apa-apa, tapi yang jadi circle kan akhirnya kan cuma sebagian orang kan. Nah itu sih ya. Oke. Jadi yang at least pulang tuh ada sesuatu yang dibawa gitu, nggak pusing gitu ya. Iya. Jadi aja asal dari kita Mas. Asal nongkrong aja. Bahkan nongkrong ke ana manfaatnya, beli Mas. Iya. Ana positif. Minimal kalau misalkan kalian tidak bisa membawa pulang uang, kalau nongkrong itu bisa membawa pulang ilmu. Betul lah. Kalau misalkan tidak bisa membawa pulang ilmu, minimal bisa membawa pulang kotak amal. Nah. Iya bersih salah ya. Tapi kok Mas ya, dengan circle di Indramayu sendiri ya, kayaknya banyak teman-teman yang merasa minder gitu untuk bisa ikut. Misalkan nih, kayak aku nih mau belajar ke Mas Daus gitu. Aku nih minder gitu Mas buat datang ke Mas Daus gitu kayak isi malah aku tuh gitu kalau misalnya pengen gabung Mas Daus gitu Mas. Tunggu Mas cara ngatasi ya Mas minder ya Mas kita. Aku tuh biasanya kalau ada orang yang pengen belajar buat konten atau pengen ngobrol, kamu harus nyoba dulu sebelum Jadi sebelum ketemu orang tuh kamu harus mempersiapkan dulu. Misal pengen buat konten, kamu buat dulu aja biar aku tahu nih, kamu bener-bener pengen buat konten.
Akhirnya ketika ketemu aku bisa sharing nih. Tapi ketika kamunya belum buat konten cuman angan-angan doang, ketemu tuh menurutku cuman Kosong. iya. Betul. Mas ya, kayak saya datang ke Mas Daus juga nggak tahu apa yang mau dikomentari ya gitu. Betul. Salah satunya ketika ada yang nge-DM, kalau cuman halo, Kang, A, gitu-gitu kan aku nggak tahu tujuannya apa. Iya. Tapi kalau tujuannya, halo A, aku ya kenalan dengan baik, terus tujuannya apa, aku bisa enak nih. Tujuan dia apa, kalau ketemu pun enak membahasnya gitu. Tapi kalau cuman saya doang tuh, aku ngerasa ini apa nih kalau misalnya ketemu apa yang diobrolin gitu loh. Ada kandang aco kan, mending teleponan. Untung be orang halo gitu ya. dek. Waduh, Orang halo iya dek. benar. Beli. P Mana beli si P gitu. P Sherlock. Anak, tablok terus gua. Oke. Estetik sih, jarang. Tuh gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau datang ke Mas Daus sangat terbuka nih sampai Desember nanti ya. Jadi Iya. Buat teman-teman yang tadi teman-teman kita yang masih SMA atau masih SMP yang terinspirasi sama Mas Daus sangat terbuka. tapi dengan syarat Kak. Punten. Bakal teka, bakal arep kanda. Wis suruh dikit apa sih ngarep dikandai gitu. Betul. Aja teka-teka gawa kanda kempong. Nah, Punten gitu mah. Ya wis digawa panganan, kandaannya kempong. Ya wis sama kempong. Terus ini dari tadi sudah panjang lebar ya sudah Tadi Mas Daus berbicara tentang sejarahnya Mas Daus dulu pernah di mana. mana, terus Tadi juga Mas Daus ini salah satu yang pernah juga di platform besar ya. Terus juga jadi ambasador salah satu klinik kecantikan dan tadi katanya ada 10 brand yang sudah masuk ke Mas Daus. Banyak sekali yang bisa kita dapat dari Mas Daus ya. Dari pelajaran hidupnya, semangat hidupnya, terus juga kreativitas tanpa batasnya ya. Ada nggak sih Mas, ini sebelum kita closing ya, harapan untuk anak-anak muda Indramayu nih Mas, harapannya apa dari Mas Daus sendiri Mas? jangan minder terhadap apa ya, orang daerah tuh ternyata bisa kok apa ya, berkarya asal itu tuh jangan minder, nyari circle positif sama haus ilmu. Oke. Ilmu kan dapatnya dari mana aja kan, Bener banget. entah dari tontonan, entah dari obrolan atau dari orang-orang tua gitu sih ya. Oke. Jadi harapannya jangan takut dan jangan malu. Betul. untuk anak-anak Indramayu nih. Oke. Oke, thank you banget Adaus ya. Sama-sama. Udah panjang banget kita ngobrol, banyak banget bisa kita update ya, benar banget. Luar biasa lah. Oke, mungkin kita udahin dulu obrolan hari ini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk follow IG Watsin. Dan kalau misal kalian tertarik, subscribe. Dan kalau kalian punya sesuatu, tolong kasih tahu kita kolaborasi bareng, kita bikin sesuatu bareng, dan kita bikin kota ini meledak. Boom. Oke, thank you teman-teman.